Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pengurus dan jamaah Masjid Agung Ar-Rahman rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini Ibu dan Bapak rahimakumullah, kita akan mengkaji beberapa hadis tentang keutamaan sedekah. Pertama Ibu dan Bapak rahimakumullah, qala rajulun, bertanyalah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra, kapankah sedekah itu paling besar pahalanya, paling tinggi nilainya? Sedekah itu besar pahalanya, tapi kapan sedekah itu menjadi yang paling besar pahalanya? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu bi asyratin, sedekah itu nilainya 10. Wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, Ibu dan Bapak rahimakumullah, kata Nabi, bisamaniyati asyar, nilainya 18. Wasilatul ikhwan, menyambung tali persaudaraan, kata Nabi, bi'ishrin, nilainya 20. Wasilatul rahim, menyambung tali silaturahim, bi'arba'atin wa ishrin, nilainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 24. Begitu hebat nilai-nilai sedekah itu Ibu dan Bapak rahimakumullah. Kapan sedekah itu paling besar lagi pahalanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa, engkau bersedekah, kata Nabi, wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Bersedekahlah engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala pertama badanmu sehat, kata Nabi. Yang kedua, syahihun, kebutuhanmu sedang naik-naiknya, kata Nabi. Yang ketiga, takhshal faqra, engkau sedang takut-takutnya mengalami kefakiran, kemiskinan. Yang keempat, wa ta'mulul ghina, engkau sedang berharap-harapnya menjadi orang kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, sedekah yang paling baik itu dikala kita berhadapan dengan 4 hal pada diri kita. Pertama, badan sehat. Karena kalau badan sakit, orang memang cenderung bersedekah. Tapi kalau badan sehat, bukan sedekah yang naik, angan-angan menjadi naik, keinginan menjadi naik, kebutuhan menjadi naik, harapan menjadi naik. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, dikala badanmu sehat, kata Nabi, bersedekahlah. Selain badan sehat, Ibu dan Bapak, kebutuhanmu sedang naik-naiknya. Rupanya Ibu dan Bapak, antara badan sehat dengan kebutuhan naik, dia ini saling kait-berkait, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Kalau badan sehat, maka keinginan akan naik. Kapan orang nak mempestakan anak besar-besaran? Waktu badan sehat. Kapan orang nak mengganti mobil? Waktu badan sehat. Kapan orang nak memugar rumah? Waktu badan sehat. Kapan orang nak mengganti ini, nak mengganti itu? Waktu badan sehat. Kalau badan sehat, hidup ni nak ngegas saja kerjanya, Ibu dan Bapak yang berbahagia. Maka dikala badanmu sehat, dikala kebutuhanmu naik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersedekahlah. Nah, di saat kebutuhan itu naik, Ibu dan Bapak, takhshal faqra, takut menjadi fakir, takut menjadi miskin, terjuallah tanah seharga 600 juta. Di teleponnya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami setelah menjual tanah selaku 600 juta rupiah, apakah wajib zakat Pak Ustaz? Kata Ustaz, wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Dicobanya mengalinya, 600 juta kurang 2,5%, ai, kata dia, ini 15 juta juga ini, kata dia. 585 juta lupa dia.
Yang dihitung dia yang mana? Yang 15 juta ini. Takhshal faqra. 15 juta ini kalau dijadikan angsuran Avanza ni 3 bulan lebih juga ini kata dia. Pikiran seperti itu ibu dan bapak dalam istilah agama disebut takhshal faqra. Takut fakir, takut miskin, takut kurang, takut. Nah, di saat takut itu muncullah wa ta'mulul ghina, harap hidup nak kaya. Ini kalau 15 juta ini diputar menjadi modal jualan kain, ini banyak juga kainnya ini kata dia. Kalau diputar sekali 2 kali putaran ini baru kita zakatkan, lumayan juga ini kata dia. Jadi harapan hidup itu ibu dan bapak rahimakumullah, rasa dapat, rasa berhasil, rasa kaya, rasa banyak, rasa menumpuk, rasa. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau itu terjadi pada diri kita, sekali lagi, badan sehat, kebutuhan naik, takut miskin, harap nak kaya, maka saat itu bersedekahlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tumhil, jangan kalian tunda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza balagatil hulqum, hingga apabila nyawa kalian sudah sampai ke tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai ke tenggorokan, kulta, engkau akan berkata, kata Nabi, li fulanin kada wa li fulanin kada, li fulanin kada wa li fulanin kada, untuk si anu sekian, untuk si anu sekian, untuk masjid sekian, untuk mushola sekian, untuk anak yatim sekian, untuk duafa sekian, untuk fakir miskin sekian, untuk si anu sekian. Itu akan terjadi ibu dan bapak jika nyawa sudah berada di tenggorokan. Jadi manusia ini kalau sehat payah menyuruh bersedekah, kalau sudah sakit nak bersedekah, kalau di waktu dia lapang payah menyuruh dia nak bersedekah, dikala sempit rasanya ingin dia bersedekah. Ibu dan bapak rahimakumullah, dikala hidup payah menyuruh dia bersedekah, tapi kalau sudah mati baru dia nak bersedekah, memohon dia ke Allah Ta'ala, ya Rab, wahai Rab, laula akhartani ila ajalin qarib, bisakah ditunda matiku ini beberapa saat saja, beberapa waktu saja, pada waktu yang dekat saja. Kalau bisa, kata dia, fa as-saddaqah, maka sungguh kami nak bersedekah. Setelah mati baru teringat bersedekah. Mumpung bapak-bapak ini kalau nak nengok-nengok zahir ni masih cukup lama nampak-nampaknya ni, marilah kita ini sisihkan sebahagian harta kita ini menjadi penolong diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ibu dan bapak rahimakumullah, hadis terakhir, hadis penutup. Qala Allahu Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau firman Allah diulang oleh Nabi, namanya hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Unfik alaika, nafkahkan hartamu, maka Allah yang menafkahi dirimu. Sedekahkan hartamu, Allah yang memberikan sedekah terbaik kepadamu. Belanjakan hartamu, maka Allah yang membelanjai hidupmu. Siapa orang yang hanya mau menafkahi dirinya, maka Allah jamin rezeki dirinya. Tapi siapa orang yang mau menafkahi dirinya dan istrinya, maka Allah nafkahi dirinya dan istrinya. Siapa orang yang mau menafkahi dirinya, istrinya, anaknya, maka Allah jaminkan rezeki dirinya, rezeki istrinya, rezeki anak-anaknya. Yang paling hebat lagi, siapa yang mau menafkahi bukan hanya rezeki dirinya, bukan hanya rezeki istrinya, bukan hanya rezeki anak-anaknya, tapi sampai ke tahap rezeki orang tua kandung dan mertuanya, maka sebaik-baik yang menjaminkan rezeki dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, kalaulah Allah yang menjamin, ada jaminan yang paling hebat selain jaminan Allah? Tentu tak ada. Tak ada niaga yang paling hebat selain berniaga dengan Allah. Tak ada investasi paling hebat selain berinvestasi kepada Allah. Tak ada deposito paling dahsyat selain berdeposito kepada Allah. Nah, Allah Ta'ala tak membutuhkan deposito kita.
disuruh oleh Allah Ta'ala deposito ini, nabung ini, investasi ini, bersaham ini melalui istri, anak, terutama kedua orang tua. Apatah lagi kita laki-laki ini, ibu dan bapak rahimakumullah. Orang yang menafkahi rutin ayah emaknya setiap bulan, makan nafkah keluarganya, nafkah istrinya, nafkah anaknya, nafkah dirinya, bahkan bisnisnya, itu yang akan menjalankan dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak dalam bisnis ini kita tak ngerti, yang kita lakukan rasa-rasanya tak seberapa, tapi untungnya begitu luar biasa. Kapan itu akan terjadi? Bila melibatkan caranya Allah. Bagaimana caranya Allah? Salah satunya, nafkahi kedua orang tuamu, Allah akan menjaminkan rezeki untukmu. Banyak pula orang otaknya cerdas, bisnisnya luar biasa, usahanya hebat, perdagangannya luar biasa juga, tapi 10 uang masuknya, 100 uang keluarnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak berbisnis, tidak mencari nafkah dengan caranya Allah. Salah satunya tertinggalkan orang tua, walaupun istri kaya raya dibuatnya, walaupun anak senang dibuatnya, hancur harta benda itu ibu dan bapak rahimakumullah. Maka semakin banyak yang kita nafkahi, insya Allah akan hadir keberkahan dalam setiap rezeki. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.